Impact Kids. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Hai, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua tetap semangat, penuh sukacita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Saat ini ya Bapa, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Bukakan mata hati pikiran kami supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu akan bercerita. Ada seorang anak bernama Emi. Emi hari itu kurang enak badan, tapi dia memaksakan untuk ke sekolah. Nah, sewaktu di sekolah, di sekolahnya disediakan tempat untuk makan ya, semacam kantin gitu. Dia sedang antri untuk mengambil makanan, tapi gak bisa ditahan lagi tuh. Waktu dia lagi megang piring, rasa mual di perutnya udah gak ketahan lagi ya. Lalu dia udah gak bisa nahan lagi, akhirnya dia muntah ya, muntah. Begitu dia muntah, teman-temannya langsung menghina dia. Wah, ini penyakitan, menyebarkan penyakit. Aduh, kita sebentar lagi mau ulangan, jangan deket-deket dia. Aduh, siapa sih ini yang membiarkan orang sakitan masuk sekolah? Ada yang menyeletuk demikiannya. Dalam hati Emi merasa dia udah sakit, tapi malah teman-temannya menghina dia, ya, mengejek dia. Bagaimana nih? Untungnya ibu guru segera membawa dia ke UKS untuk diberikan pertolongan pertama. Nah, kemudian sewaktu pulang ternyata dia pulang sendiri ya anak-anak, dia naik bis sekolah ya. Dan sewaktu di dalam bis ternyata teman-temannya tuh menjauhi dia. Nggak ada yang mau duduk dekat dia semuanya menjauh. Dia dianggap kayak virus yang menular, yang menakutkan ya. Lalu Emi sedih sekali dalam hatinya. Tuhan, dia berkata dalam hatinya, orang-orang ini ya jahat sekali ya. Waktu aku sakit bukannya nolongin, tapi malah menghina aku, menjelek-jelekan aku. Kayak aku nih penyebar virus apa gitu. Aku pengen kiranya ya Tuhan, mereka yang menjelek-jelekan aku ini kamu Tuhan yang bales lah Tuhan. Aku kan gak salah apa-apa tapi dijelek-jelekan. Lalu tiba-tiba suatu ayat muncul di kepalanya. Ayat yang tadi pagi dia saat teduh ya. Yuk kita buka ayatnya supaya kita juga belajar. Di Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44 Ibu bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lalu dalam hati Emi, apa Tuhan? Aku harus mengampuni mereka, mengasihi mereka, mendoakan mereka yang sudah menghina aku. Aduh, bagaimana ya Tuhan? Tapi Emi belajar mau taat kepada firman Tuhan. Dia mau menjadi anak yang mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosanya. Maka dalam hati waktu dalam perjalanan Emi berdoa, Tuhan Yesus yang terkasih, tolong berkati teman-teman sekelasku tadi, bantu mereka Tuhan dalam mengerjakan ujian, juga olahraga nanti supaya bisa berjalan dengan baik. Tolong jagai kesehatan mereka ya Tuhan, supaya jangan ada yang sakit. Tuhan, tolong bantu saya juga untuk memaafkan mereka, seperti Tuhan Engkau sudah mengampuni saya. Tolong saya supaya bisa menunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Dalam nama Yesus, amin. Doanya singkat ya, doanya ini. Nah,
waktu selesai berdoa, Amy membuka matanya, dia tersenyum, rasanya lega, damai sejahtera muncul di hatinya. Tadi hatinya penuh amarah, Tuhan Yesus yang menggantikan amarah itu dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus membantunya untuk mengampuni teman-temannya. Nah, bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana cara memaafkan orang yang nampaknya tidak menyesal telah menyakiti kalian? Pernah nggak nanya gitu? Perasaan ya, perasaan itu kadang yang membuat kita kesal ya, jangan disimpan ya. Tapi pengampunan itu bukan melalui perasaan yang tadi kesal tadi ya. Ini adalah cara terbaik mengampuni adalah dengan mendoakan mereka ya. Mendoakan mereka adalah salah satu cara yang terbaik untuk memberikan kasih kita, karena kita sudah menerima kasih pengampunan dari Tuhan, untuk membagikan kasih itu kepada orang-orang lain yang menyakiti kita dengan mendoakan mereka. Coba berdoa buat musuh kalian ya. Kalian juga pasti ingin orang lain mendoakan kalian juga ya. Kemudian kalian bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kalian dan memampukan kalian juga untuk mengampuni orang lain. Ingat anak-anak, firman Tuhan hari ini di Matius 5 ayat 44. Ibu ulang lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kata Tuhan Yesus sendiri, kita lakukan, dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi penolong kita untuk menghadapi hari-hari ke depan sewaktu kita menghadapi olok-olok dari teman-teman yang membuli kalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk mengampuni dan mendoakan musuh kami. Tolong kami, berikan kami hati yang seperti hati-Mu, bisa mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kami. Tolong kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena kita akan jumpa kembali dalam acara Impact It berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.